Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Saya Teddy Indra Wijaya, pangkat Letnan 1. Saya alumni Akademi Militer tahun 2011. Saya Syarif Muhammad Fitriansyah, pangkat saya Inspektur Polisi tingkat 1. Saya alumni Akpol tahun 2012. Kami diseleksi dari masing-masing angkatan, darat, laut, udara, polisi. Kemudian saya terpilih mewakili TNI, kemudian Syarif yang dari kepolisian. Gak ada sama sekali, Mas, tidak terpikirkan. Mimpi aja tidak pernah. Kalau pas Pampres, pengamanan. Kalau kita kegiatan Bapak sehari-hari, sehingga Bapak bekerja lancar dan nyaman. Bapak Presiden memang tinggal di Bogor, dan dari Bogor ke Jakarta itu 1 jam, Mas. Bila take off jam 8, otomatis berangkat dari sini jam 7 ataupun sebelumnya. Jadi kalau kunker Bapak tidak hanya di satu kota, satu provinsi. Jadi Bapak itu pernah, Mas, paginya itu terbang ke Aceh, setelah ke Aceh itu ke Banjarmasin, setelah itu lanjut Bapak terbang ke Halmahera, Maluku Utara ya. Setelah itu lanjut lagi ke Papua untuk melihat perkembangan Jalan Trans Papua. Jadi selama 5 hari, 1 hari 1 provinsi. Pertama tiba di kota tujuan, ya macam-macam. Bisa dimulai dari pembagian kartu Indonesia Pintar, sertifikat tanah, atau peresmian atau peninjauan. Nanti breaknya saat makan siang. Kemudian biasanya kalau makan siang setelah sholat zuhur, Bapak akan sholat zuhurnya mampir dulu ke masjid terdekat dari pagi sampai malam. Kemudian Kelar acara bisa jam 9, jam setengah 10. Pasti saat tiba di hotel itu Bapak tidak serta-merta istirahat. Pasti justru itu Bapak memikirkan yang lain. Bukan hanya memikirkan kunker, pikirkan ada kegiatan apa di nasional, kemudian mungkin di internasional ada apa, kemudian ada Bapak telepon sini, telepon menteri ini, telepon pejabat ini. Banyak kegiatan yang tak terduga ya. Baru turun dari pesawat yang seharusnya tadi istirahat karena tadi melewati mall, tiba-tiba saya pengen ke situ. Bapak nyampaikan seperti itu, sampai di hotel situ. Kalau ketemu warga itu menurut saya Bapak istirahat, karena Bapak pasti gembira, ketawa, kemudian salam-salaman itu menurut saya yang buat Bapak istirahat, karena bahagia di situ, bersapa, canda tawa, salaman dengan masyarakat di jalan. Bapak itu orang yang The President of the Republic of Indonesia. Deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Informasi lain, Satgas BLBI menyita aset milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang berupa lahan yang dijadikan kawasan industri di wilayah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penyitaan terkait uang PT TPN atau Timor Putra Nasional kepada negara sebesar 2.374 triliun
Aset yang disita di wilayah Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berupa lahan seluas 120 hektar dengan nilai 600 miliar rupiah. Penyitaan lahan sebanyak 4 bidang tanah, 2 bidang tanah, kosong 2 bidang terdapat bangunan pabrik yang telah produksi. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak akan ada lagi menunda utang yang berjalan 22 tahun tersebut. Penyitaan ini bersifat perpindahan kepemilikan dari Tommy Soeharto kepada negara. Selalu ada upaya dari obligor dan debitur tuh nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utang lah, ingin membayar, ingin menghitung kembali lah, sehingga tertunda-tunda sampai saat ini. Nah, oleh sebab itu ini udah 22 tahun kan, nggak boleh begitu lagi. Mari kita selesaikan sekarang. Nggak ada nego lagi sekarang. Datang aja ke kantor, jelaskan kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah, ya kita nyatakan lunas. Tapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita, jangan coba-coba dijual, disewakan, atau dialihkan ke pihak lain. Aku paling kangen, kalau Bapak itu orangnya paling baik, nggak sombong, nggak macam kelebihan macam orang pejabat, jadi bikin dirinya lebih nggak sederhana karena tahu bahwa kita ini orang susah. Aku tuh rindu ingin mau ketemu Bapak saja, tapi ternyata alhamdulillah hari ini aku ketemu Bapak. Aku berterima kasih karena hari ini aku pegang jabat tangan sama Bapak Jokowi. Aku minta saja Bapak harus lihat ke orang yang punya susah, orang yang susah, kesusahan ini harus lihat ke orang raja. Saya lebih senang Pak Jokowi beli saya punya noken. Saya lebih bangga karena saya punya ibu rumah tangga, nanti bisa melengkapi dengan uang ini. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan.
Kan Bapak banyak filosofi, mungkin filosofi Jawa yang Bapak pegang karena kan banyak sekali filosofi yang baik sekali Kalau untuk di Jawa diterapkan ada, dalam kehidupan. Ini lamun siro sakti, ojo mateni. Meski kuat, jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo ndisiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Nah, itu aja. Ya, baik Pak.